Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Miss Lani saking Desa Tebon Barat, Magetan, Jawa Timur. Nuwun sewu Gus badhe nyuwun pirsa ingkang selami menika kula lampahi. Dados nek salat menika Gus nggih, waktu kula sampun takbiratul ikram Allahu Akbar makaten wonten batos kula batos bilih Allah wonten sak ngajeng kula, Allah wonten sak wingking kula, Allah wonten sak tengen kula, Allah wonten sak kiwa kula, Allah wonten sak ngandhap kula, Allah wonten sak nginggil kula, Allah wonten sak nglebet kula ingkang ngobahaken sedaya anggota tubuh kula. Sak sampunipun menika kula mbatos obahku polahku tansah didelok, diingeti, diawasi, dipirsani kalian Allah. Ingkang kula suwunaken pirsa, menapa ingkang kula lampahi menika leres menapa mboten. Dados dalu menika kula curhat dumateng Gus Son. Makaten akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami urai jawaban, tak singkat neres. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Al-Anbiya 87. Wa qala Nabi anta budallaha ka'annaka lahu tara fa illam takun tara. Nyuwun sewu, ini proses kita untuk bertemu Allah memang seperti itu. Masih ada dua, ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Di dalam kalimat tauhid anta, illa anta, niku wonten 3 tahap yang harus kita lewati, dan ini diterangkan di dalam di dalam kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah, Ainul Basyirah, Syu'aul Basyirah, lalu wa Ainul Basyirah, yang nomor 3 Hakul Basyirah. Artinya gini, jenengan ini digiring Allah untuk merasakan terhadap wujud kang sejati sebagai aktor, sebagai sang yang penggerak. Bahasa Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala hati sudah ada sinyal seperti itu, asah terus. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Terus perbanyak dzikir yang seperti itu. Tidak mengenal waktu dan tempat ataupun keadaan. Tidak hanya di dalam waktu sholat saja, akan tetapi juga di luar aktivitas waktu sholat. Nah, ketika jenengan meraosake bahwasanya Allah baik di depan, di belakang, kiri, kanan, dan seterusnya, itu sudah benar, karena proses percetakan kekasih Allah itu ada di situ. Ini belum Ainul Basyirah, belum bertemu, tapi jenengan disebut sebagai az-zuhad, salah satu golongan orang yang
ngambah dalan marek nuju Gusti. Laksono jenengan iku tekan omah duweni karep ngaji ning masjid mriki. Si ono perjalanan. Aku yakin kok ono ngaji. Berangkat, Pak. Sama. Itu harus sampai teruskan. Perjalanan sampai tidak oleh mandek. Di jalan tadi gak boleh terus. Sampailah sampai ke masjid ini. Kalau sampai sudah sampai masjid ini berarti bertemu sudah. Inilah makrifat. Artinya su'aul basirah, rasa yang sudah Allah tanam di dalam hati sampean, hanya merasakan dan meyakinkan bahwasanya hanya Allah saja yang segala-galanya. Maka jikalau ini terus menerus sampean lakukan, Allah akan memindahkan kelas sampean dari syu'aul basiro rasa menuju ainul basiro bertemu melihat. Dikatakan apabila sudah dikatakan melihat wujudnya Allah alias makrifat, iman sampean wis ihsan. Rasulullah dawuh anta budallaha ka'annaka lahu taro. Ketika kau menyembah seakan-akan kau sudah bisa melihat wujud Gusti. Artinya apa, Pak? Dikatakan sudah manunggaling kawula Gusti dan atau jenengan iki masuk di dalam alam musyahadah, alam ahad. Niku maksudnya sing disawang, sing nyawang itu pelakunya tunggal. Sing ngarepno, sing dikarepno pelakunya tunggal. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Jadi pelakunya tunggal. Sebab ngene, Pak. Makhluk tadi kita sudah sepakat. Sifatnya la haula wala quwata. Lah ngoten nggih? Kita manusia makhluk itu asalnya tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang siapa? Allah Subhanahu. Berarti ada sampean epok-epok. Tahu epok-epok? Pura-pura. Oleh karena sampean kali kula ning ati ditanamno nafsu meyakini wujud iki wujud kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah ngerti dan tahu sebetulnya yang wujud siapa. Bingung Gus ngaji mbak bayan. Gak apa-apa bingung. Ngeten, Pak. Sampean paham sangkan paraning dumadi. Oke. Sampai paham wa inna ilaihi rajiun. Jenengan akan tahu wujud sejatine Allah itu manakala jenengan kembali ke asal. Asal kita nggak ada toh. Kalau jenengan kembali yang tidak terhadap yang tidak asalnya kita tidak ada, maka disitulah jenengan akan tahu sebetulnya yang ada itu siapa. Sebab mohal hukume. Perkara yang tidak ada bisa melihat perkara yang ada. Sing mesti yang tahu yang ada hanyalah yang ada. Oleh sebab itu tiadakanlah perkara-perkara tiga yang bercokol di dalam hati tadi, Pak. Kalau itu sudah hilang, termasuk diri kita makhluk akan fana, maka nyatalah wujude Gusti. Itu disebut ainul basiro. Apa gak gendeng Agus Gus? Twitik. Twitik gendengnya. Kok maksudnya twitik? Waktu jenengan keadaan seperti itu, Allah mesti ngelalekno bojo, ngelalekno anak, ngelalekno dunya bro. Lali. Tapi yang terjadi ala bidzikrillahi tatmainnul. Yang terjadi hati sampean adalah ketenangan, kedamaian. Niki sing mesti terjadi. Ini yang dicari semua manusia memangnya seperti ini sebelum kita meninggalkan dunia ini, Pak. Jadi Pak, itu sudah benar
proses kita untuk bisa sampai yang ketika hakul basiroh menyatakan sejatine aku iki duduk sopo-sopo, sebetulnya aku iki, aku sopo, aku urip imang lo, sinten? Dibuka di dalam surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana. Tempatnya ada di situ. Niki wis gak dibahas wong syariat lo ya. Nek wis ana gunu mancep ning dodo sampean, mongko tenanglah hati sampean. Nggih. Dua lagi. Bapak-bapak dua lagi, untuk ibu 3, bapak 3. Dalam Yai. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Mujiono, kula saking desa sebelah Madigondo. Abah Muhson, masih terkait dengan pertanyaannya Bapak yang tadi, sepertinya cocok dengan kajian ini ilmu tauhid. Karena yang saya simpulkan pribadi bahwa tauhid adalah setiap kali yang kita baca, setiap habis sholat, yaitu kalimat tauhid. Thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau saya memahami begitu. Yang saya tanyakan di sini sepertinya kita mengkaji itu kok masih dari sisi lisan, belum sampai hati. Kenapa? Masih banyak yang kita lihat mungkin di sosial media ataupun bahkan di media cetak juga banyak. Kenapa beliau-beliau yang mungkin menjabat di negeri ini, beliau sudah disumpah jabatan, tapi menggunakan nama yang Maha Kuasa, menggunakan nama Allah, tapi dalam pelaksanaannya ya masih terdapat sesuatu hal yang tidak sesuai yang dijanjikan para pejabat tersebut. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua bahwa kajian malam hari ini akan membuka mata batin kita yang tidak ada lain yang kita takuti di alam ini kecuali hanya Allah. Kan janji itu katanya hutang, kalau nanti tidak ditepati penjabatnya terus tidak sesuai yang semestinya kan ditagih sama yang kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau semestinya kita istiqomah menjalankan tauhid keseharian, semestinya masjid ini setiap hari 5 waktu penuh. Buktinya masih banyak kita menjumpai di hashtag setelah lebaran selesai, ada kata-kata yang menyampaikan mohon dicari saudara-saudara kami yang dulu memenuhi masjid di saat puasa dan sekarang masih belum kembali ke masjid lagi. Kalau ketemu mohon diajak ke masjid. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat itu. Jadi kekhawatiran kita kenapa kok hal tersebut terjadi, padahal yang terjadi kalau itu menancap di hati kita, setiap ada panggilan sholat, bukan panggilan muadzin, panggilan Allah, kita tergerak ke masjid. Dan mereka dengar, saya pasti tahu mereka didengar, tapi kenapa kok nggak mendahulukan dia ke masjid? Alah mas, dodolan sik ning sawah sik kurang sithik repot kita tinggal. Nah, lebih mendahulukan kepentingannya dia daripada kepentingan untuk beribadah pada Allah. Matur suwun Yai atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kami nggak ada kapasitas saya untuk menjawab, bahkan itu ngoreksi orang lain enggak. Cuman berhubung tadi yang ditanyakan sebab apa manusia itu ketika bahkan sudah disumpah atas nama Allah masih saja kita itu melakukan pelanggaran. Jawabannya ngeten Pak, salah mboten wong mripate wuta mlaku ketetap cagak. Bahasa saya tak maklumi karena mripate ora ketok
Iku jawaban simpel sebetulnya. Pak nyun sewu, siapapun kita, selama belum tahu, belum kenal hidup dalam diri kita itu siapa, pasti Pak ati iki diseret nafsu tentang urusan dunya. Gak sing ngalima, gak sing gak ngalima, podo. Cuman beda poksinya. Nek cara kula misalnya, aku berbangga diri dengan kehormatan pujaan masyarakat. Lho iki padha ae ambek kula korupsi. Padha. Laku elek atiku nang Gusti Allah, sebab yang wajib dipuja dan dipuji hanyalah Allah. Lah kok aku merasa aku dadi wong puja. Berarti aku yang ngerampas bajunya Gusti. Apa bedane ambek kilpat iki? Sikile papat. Apa bedanya saya? Makanya tak kasih maklum. Karena kita tidak tahu. Sebab man ra'a wujud Allah, sing sapa wonge wis roh wujud sejatine Allah ning awake dhewe, mongko fanaklah seluruh keindahan dunia. Termasuk nggih, mohon maaf, uang-uang yang bukan uang kita, termasuk hak yang bukan hak kita, nggak mungkin Pak. Padha mbek ngene. Sampai niki diwenehi pilihan. Bata 1 truk. Bata lo ya. Ambek inten sak gegem, milih pundi? Tapi intene dibuntel tai. Sampean nek ningali taine mesti milih botol. Tapi nek sampean ngerti sak jerone tai iku ana inten, mesti sampai ngerebut logikanya seperti itu Pak. Apalagi taine wis mboten wonten ketok jengleh-jengleh, mesti milih inten. Sebetulnya Pak, mohon maaf loh ya, kita yang belum kenal, belum tahu sejatine urip, kepingin dan tidak mau melakukan perbuatan pelanggaran hukum. Sebetulnya gitu. Hati yang paling dalam semua pasti seperti itu. Oleh karena kalah dengan nafsu Pak, mohon maaf, akhirnya wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bis, mendorong kita untuk melakukan yang dilarang oleh Allah. Makanya mohon maklum. Ngerti mohon maklum? Dimaklumi. Sing berkewajiban jenengan wau lho sing boten wuta, elingno Pak kula niku nek arepe ketadak cagak. Son ngarep ngono cagak lereno ngono. Dan atau sampai tonton. Iku kewajiban jenengan. Sing boten wuta niki lho. Makanya Allah mengatakan dalam satu ayat, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dulu, setelah itu keluargamu. Kenalno Gusti Allah ning awake lho, kenalno terhadap anak dan istri, biar sholatnya jadi genah. Ngoten lho. Wis, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita itu Pak, siapapun kita, kalau belum kenal Allah, memang begitu, mengutamakan kebutuhan jasmani daripada kebutuhan kebutuhan rohani kita tidak punya. Ar-Rahim, kalau kebutuhan jasmani Ar-Rahman, kebutuhan rohani Ar-Rahim. Lah wong ilmune kita nggak dapatkan, nggak paham bagaimana bisa mendapatkan kebutuhan rohani. Makanya mohon maaf, ketika adzan berkumandang, mengapa kita mendahulukan dulu urusan-urusan dunia? Yaitu tadi Pak, karena kita masih jadi budaknya hawa nafsu. Maklum. Sampeyan gak usah ngelokno
Wong sing gak koyok sampean kalih kula. Artinya misalkan kita bendino sapa masjid. Jamaah gak tau pot. Gak kenek Pak sampean ngelokno wong ngamen. Gak kenek. Mohon maaf loh ya. Karena ingat, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah iku urip yo gak ndelok laku jasad. Walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Tapi Gusti Allah melihat keadaan hati kita itu kemana. Belum tentu wong ngamen iku luwe elek katimbang aku. Di mata Allah lho nggih. Kalau di mata manusia jelas lebih apik aku. Wong aku sapa masjid terus. Tapi di mata Allah belum tentu, Pak. Sapa ngerti iku waline Allah. Sapa ngerti dia itu ngembara itu mencari jati diri, hidup sejati ning awake iku mang dzikir terus atine sapa ngerti. Lah gak ngerti toh? Mula ojo kemalan ngelokno wong elek. Karena kita sejatine sak temene ning ngarepe Gusti Allah sik termasuk wong sing Makanya tadi saya katakan, aku mau Pak dikon ngoreksi wong moh. Aku mending ngoreksi hatiku dewe. Sebab belum tentu wong iku luwih elek timbang kula. Luwih apik, luwih elek timbang kula. Mungkin lebih baik orang itu. Makanya mohon maaf, saya katakan ilmu ini nggak bisa dipaksakan. Sing kersa monggo, sing orang nggih monggo. Pun wong lanang, bapak-bapak tinggal satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agung dari Nguranggareng, Magetan, Gus. Saya mau tanya Gus, ketika kita sholat khusyuk itu kita bertemu dengan Allah. Nah, apakah bertemu dengan Allah itu sama seperti ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah dan beliau pingsan? Jika sama, apakah orang seperti saya mungkin orang biasa seperti ini kuat gitu Gus? Yang kedua untuk selanjutnya itu untuk bertemu dengan Allah itu apa perlu gurumu bertemu secara langsung ataukah bisa mungkin saya melihat kajian dari YouTube jenengan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing gak kebagian, podo ae pertanyaan mbak ya. Karena waktu Pak mesake ya. Kita besok ya kerja, saya juga kerja, pagi kerja. Mohon maaf. Apakah bertemu Allah itu persis seperti ceritanya Nabi Musa terhadap Allah? Dia semaput, gunungnya hancur. Ya. Risalah tauhid mulai zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah geser serambut pun. Di risalah ani budullaha wastanibut taghut. Waqala aidan inni wajjahtu wajhiya. Wajhiya. Kuhadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Enggak geser, Pak. Nek risalah syariat geser. Gesernya sebab zaman. Coba contoh zaman Nabi Adam, syariate wong nikah ya apa? Dulur musuh dulur. Cuman beda kembaran. Jadi garwane Nabi Adam sinten namine? Ibu Hawa. Iku ngelahirno iku sak lahiran dobel-dobel. Loro. 2 tahun kas loro. Syariate niki sing jaler ngerabi nanggone sing adik sing niki wau disilang ngoten lho Pak. Iku syariate Kanjeng Nabi belum lagi syariat yang lain. Dulu syariatnya baginda Rasul kemana-mana, mohon maaf, haji pakai unta, keledai dan atau kuda mungkin lebih cepat. Sekarang pakai unta sampean.
Gelem amen. Gak mungkin toh Pak. Zaman berubah, peradaban manusia, sains teknologinya berubah. Pesawat. Dulu belum ada pesawat, kapal. Syariatnya beda wis. Loh, urusan hukum syariat khilaf itu nggak ada masalah. Sehingga ada mazhab 4, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Gak usah tukaran. Biasa khilaf itu karena syariat. Kalau risalah tauhid, satu rambut pun mulai zaman Yaman sampai Yamin tidak pernah geser. Apa? Arahno. Penyembahanmu ruhania itu hanya pada urip kang sejati. Bahasane beda. Nek cara wong Jawa urip sejati. Nek Quran ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa, ditarik ning syariat namine Gusti Allah. Wis. Gak usah bingung. Memang ngoten sejarahnya. Jadi sekali lagi mohon maaf. Memang khilaf-khilaf itu harus terjadi memang. Jikalau jenengan gak pingin khilaf, masuk di dalam pengajaran ketuhanan. Sekarang sesama agama, Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, jikalau umatnya itu masuk dalam ketuhanan, nggak ada Pak perselisihan. Makanya mengapa di Indonesia negarane satu, bangsane sak pirang-pirang dadi rukun. Beda dengan Timur Barat, Timur Tengah, terus orang Barat. Nyun sewu negarane pakeh bangsane gur siji, ora enek si rukun. Wis. Jeneng Indonesia itu ada di Quran, Pak. Jeneng Indonesia itu Allah sematkan di dalam Al-Qur'an. Golek ono. Nek ketemu tak tukune. Lho wonten. Kita itu hanya belajar Qur'aniyah dan Kauniyah. Sementara kita tidak mau belajar isi daripada, inti daripada Qur'aniyah dan Kauniyah. Qur'aniyah niku Al-Qur'an Karim niku Pak, tulisan ayat-ayat Allah yang bertulis. Nek Kauniyah yo alam niki. Tapi di dalamnya itu ada ayat yang tersirat. Ini umat Islam yang jarang mau. Padahal di situ ranahnya tauhid. Engko lak ketemu. Jeneng Indonesia itu mboten ngawur. Gusti Allah meletakkan jeneng iku ning Quran. Moh kata tutuno. Merga Quran durung mantun Mungkin wis ketemu kitab akhir 30 juz baru sampean kok ngerti. Oh iki ta. Ngoten. Sak Quran sampean goleki tulisan niki lak gak ketemu. Al-Ahad cuman ada hanya di surat Al-Ikh. Sampai goleki mboten enten liyane. Yang ada wahid. Saya bukan hafid Pak. Saya bukan orang ahli Quran, enggak. Cuman ketika saya koreksi semuanya ayat per ayat, bahkan huruf per huruf, baru ketemu Indonesia. Mungkin Gus Muafik tahu itu. Sampeyan takok rono aja takon kula. Wis, napa pertanyaane sampai lali pertama Mang. Hah? Terus pundi? Oh ya. Jadi ketemu sampean iku persis semua makrifat makom ihsan itu sama Pak. La yarawna li anfusihim syai'an. Dalam hati sampean sudah tidak ada wujudi gambar makhluk wis mboten enten. Yusahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala. Bahkan sebagai isim fa'il, sang penggerak, sang aktor itu cuma tunggal, yaitu Allah subhanahu. Mana makhluknya? Yaitu wow, Nabi Musa semaput. Semaput itu gak eling, gak sadar. Artinya
Siapapun yang sudah Allah kehendaki untuk makrifat pada Allah, hatinya mesti wis lali sembarang kalir. Apapun kehidupan dunia, bahkan surga neraka nggak ada. Intine selain Allah itu sudah tidak ada, termasuk dirinya. La maujudan illallah, tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Sing durung ngerti mesti ngeten, Pak. Aku mambengi ngipi opo ketemu wong ngaji babakan ngeten. Wis gak apa-apa, iku gawe pengenalan sampean. Aku yakin besok jenengane ajenge sedo mesti ketemu. Mesti ono alam luru, ono ngalam musyrikun mencorong bersinar, ono alam sing gelap mudlimun. Wis sadurunge tekani masa itu, mohon maaf, wa min warohim barzah, disebut alam barzah sekarang. Sampai melebu, sampai kenali bagaimana di dalam itu alamnya bagaimana. Sampeyan kok lak ngerti jalani untuk tauhid niku ngoten to. Pun itu yang pertama. Yang kedua, apa mang? Guru, oke. Pak nyun sewu. Lewat dalil la haula wala quwata illa billah. Umpama ning awak kula ga ono Gusti Allah. Kelason iku iso ngomong? Boten sakit. Tinggal Anda melihat dari sisi mana. Nek sisi makhluk, oh cocote kelason niku. Boten. Nek sampean iku gelem meresapi dengan hati yang tulus, mlebu nang nggone sak lebeti gesang mriku, oh dawuh Gusti Allah. Wis satu. HP iso muni kalau tidak ada Allah sakit bunyi. Dari arah sinilah Pak mengapa saya katakan walaupun jenengan sinau lewat YouTube salah satu channel, buh channel siapapun, sah hukume manakala satu ada yang bertanggung jawab. Sumber yang menyampaikan harus memberikan wasilah. Apa wasilah? Antara guru dengan murid, walaupun jauhan kok ono nomor saiki gawe ngubungi, sah hukumnya. Makanya di deskripsi channel ini ada nomor saya. Dengan disinilah secara syariat sah hukumi. Sekarang tanpa syariat langsung hakikat. Lah wong sing ono kuno sing genano Gusti Allah, berarti guru kita siapa? Allah. Entek wis. Berarti gak ono sing dipuja kecuali Gusti pun notok pun. Ganti Bu. Kalau ada. Niku Bu, Pak, tolong mic-nya Pak. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari yang sangat bahagia untuk saya. Ya, mudah-mudahan di antara bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada yang seperti bahagia seperti aku. Alhamdulillah saya sudah diberi cukup umur sama Allah. Tapi saya masih diberi kesempatan untuk mencari ilmu. Dan alhamdulillah saya baru menemukan ilmu tauhid. Dan sekarang saya baru proses belajar Gus. Saya jamaah Ngawi. Alhamdulillah ini tadi Guson ngendiko juga bahwa kalau kami belajar lewat YouTube diperbolehkan. Alhamdulillah saya seringnya insya Allah hampir setiap hari di telinga saya suantennya Guson. Yang saya mau tanya Gus, tadi Guson ngendiko ilmu
amal dan istiqomah. Saya berusaha untuk mencari ilmu lewat YouTube. Insya Allah sudah pernah sowan juga, sudah derek ke Ponorogo, tapi kayaknya bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Ponorogo lupa dengan wajah saya. Nggak penting Gus. Yang penting saya berusaha untuk mencari ilmu. Pertanyaannya, Gus, seandainya saya nanti ngendikane Guson innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saya belum punya banyak ilmu, Gus. Allah mentakdirkan saya kembali kepadanya. Bagaimana nanti urusan dengan saya? Satu. Yang kedua, bagaimana cara mencokolkan, menancapkan nama Allah di dada saya, Gus, sampai akhir hayat saya. Yang ketiga, tadi ngendikane Guson, kalau kita ingat Allah terus sampai lupa. Saya kemarin itu baru sadar kalau saya hidup, Gus. Selama ini saya hanya belajar dari Guson Allah. Saya itu lewat jalan itu sudah hampir 1 bulan lebih, Gus. Tapi baru kemarin tahu kalau di situ itu ada toko, ada penjual A dan B. Saya kaget, astagfirullahaladzim. Ini saya harus ucap bagaimana, Gus? Padahal setiap hari saya lewati. Saya tidak lihat, saya tidak tahu, saya tidak. Itu bagaimana, Gus? Matur suwun, sukron katsiron. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertingkat-tingkat seseorang dikatakan Allah bermakrifat pada Allah. Tingkatan yang terendah loh ini. Kalau ngomong terendah. Ketika dalam hati sampean iku sudah bisa merasakan rasa niku iman, Mbak ya. Iktikad, keyakinan. Kalau seluruh ngalam iki makhluk gerake sing gerakno Gusti. Lah tingkatan wong sing ana gunung ya bertingkat-tingkat. Ini sudah dikatakan makrifat. Tapi makrifat sing paling wendek. Artinya bertingkat-tingkat lagi bagaimana? Dalam 1 hari 1 malam si A ilinge sadare kabeh iku Gusti Allah sing agawe, sing duweni agawe iku kadang 1 hari 1 malam 24 jam hanya 5 menit. Kadang 10 menit. Ya toh? Ini disebut sebagai orang-orang calon kekasih Allah yang ada di tingkatan su'aul basyirah. Allah jawab, sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Idza waqa'a, tatkalane terjadi apa al mautu, kematian, fihim di dalam mereka, maka Allah sendiri jenengan ingkang nuntun mengke. Makanya di dalam Al-Qur'an iku golongan menungso ana loro. Mukminun, musyrikun atau kafirun. Kafirun itu disebut orang yang hatinya tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adzabun. Itu disebut orang kafir. Kafir itu tertutup hatinya. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim. Loh, di situ. Orang yang sudah dikunci hatinya oleh Allah, dikandani atau tidak dinasehati apa enggak, tetap layu minun, tidak percaya. Ini saya mentingkatkan, masih ada kesempatan umur.
untuk sampai ke ainul basyirah, bertemu tadi. Makanya Kanjeng Rasul itu kalau mentarkibkan lewat hadisnya tentang ihsan, jikalau kau tidak bisa melihat wujud Allah, kau harus selalu merasa dilihat oleh Allah. Hadi ringkes pun jawabannya pertanyaan telu tadi sitok. Lanjut Ibu, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kula jamaah saking Magetan. Kula Madiun gak enek ta Magetan. Nggih. Kula badhe tanglet sehubungan dengan apa yang saya alami selama ini. Langsung mawon nggih Gus. Nggih. Niki ngeten. Di saat saya berusaha untuk memfanakan diri, saya mengucapkan aku dudu sapa-sapa, aku ora iso apa-apa, aku ora ndek apa-apa. Saya itu melihat jasad saya itu seolah-olah mati. Pertanyaannya itu maksudnya pripun? Terus yang kedua, di saat kula niku cari rumput, nyun sewu, lah, nggih. Terus tangan kula niku kan kebacok. Niku gara-garane niku arit kula niku nyantol poke jagung. Lah, kula niku nggih miso ngoten lho ibarate. Nggih. Lah terus dah diampet. Kula nyalahne pok jagung, nggih to? Ndah. Lajeng poke jagung niku matane ngoten. Ana prangsa kula nggih. Kok nyalahne aku? Kabeh ki karepe sing kuwasa ngoten. Lah kula kaget, lho, kok iso ngomong ngoten. Lah terus lajeng melih niku kula mbabat suket melih ya, Pak. Gus. Lah, sukete niku kados muni ngoten. Ngarit tok ngawur ae ra sopan ra ngomong-ngomong ngoten. Lah niku pertanyaan kula ngeten. Sebenarnya alam niku pripun? Napa semua niku saged bicara napa pripun? Nggih. Sampun nggih. Terus yang ketiga niku kula disuruh seseorang niku untuk naik ke gunung sampai ke puncak. Lah niku maknane pripun? Nggih. Niku dalam mimpi, Gus. Nggih. 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 Matur mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku iki duduk sapa-sapa. Aku yo ora iso apa-apa. Ini yo apa? Nyun sewu. Di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu ada perintah nafi dan isbat. Nafi ku membersihkan diri, isbat iku menetapkan. Di dalam nyun sewu, kula tulis. Di dalam maksud la ilaha, ini kan artinya kan tidak ada Tuhan, gitu. Berhubung di dalam hati kita bertengger tiga hal tadi, sebetulnya itu kita telah menuhankan tiga ini, tapi nggak kroso. Akhirnya muncullah nafi. Nafi bersihkan. Sebab sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali
Makanya terus ada ilallah. Niki bentuknya isbat. Isbat itu menetapkan. Menetapkan itu akan terjadi setelah jenengan membersihkan. Gelap ini akan hilang Pak Bu. Jikalau cahayanya datang. Selama cahaya belum datang, gelap masih terjadi. Waktu rino, matahari, nyun sewu, pentengo, ojo oleh muncul. Peteng Pak, listrik patenono kabeh, peteng. Coba nanti kalau pulang sampean masuk kamar, listrik patenono. Peteng, meleo ya tetep ora ketok. Tapi ketika cahaya itu dinyalakan, maka saat itu juga kegelapan akan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Kalau jenengan ini sudah dibersihkan tiga hal yang bertengger oleh Allah, cara Allah membersihkan itu nur makrifat Allah nyalakan di dalam hati jenengan. Allah akan menyalakan nur makrifat dalam hati seseorang manakala orang itu selalu berzikir. Liman kana yarjullaha wa dzakarullaha katsiran wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Niki teladani Kanjeng Nabi. Teladani Kanjeng Nabi. Saya ulang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Isinya uswatun hasanah adalah liman kana yarjullah. Dalam hati seorang harus ada keinginan bertemu Allah wal yaumal akhirah, untuk masuk di dalam alam kelanggengan, wa dzakarallaha katsiran, bisanya masuk hanya dengan kunci berzikir. Kalau jelasno ngene sampai kupluk kula penceng ya. Pun dikira enggak resiko, tapi enggak masalah. Jadi Bu, nafi isbat itu tadi memang betul. Akhirnya kita itu ya duduk sopo ya raiso opo, akhirnya muncullah isbat. Oh, berarti sing iso opo-opo ya akune Allah iku, ya urip sejati iku. Pun satu. Nomor loro, yang ini kini kakean aku lali. Apa Mang? Oh, ngarit meso. Nggih Bu, nggih. Kita itu kadang-kadang di antara kita ada iman tenggelam, naik, tenggelam, naik. Tatkala sampean kali kula dikiri lepas, jatuh. Tapi ketika ya Allah sadar, berarti kejoan maneh. Bagaimana? Ini proses memang. Wajib bagi jenengan, saya ja'alullahu ba'da usri usra. Wajib nyun sewu. Wong sing oleh pangkat bintang kopral dulu. Ya. Hadi bertahap. Langsung daftar, Pak Komandan, aku njaluk bintang, saged ta? Mun saged. Harus ada proses. Sami sholat khusyuk tadi nggih ngoten, harus ada proses. Wis, yang ketiga. Oh, ngipi munggah gunung, wis. Tapi lah bukan gunung kembar toh. Pun ngeten, Pak. Sampai sekolah SD pengin ke SMP mboten? Sing SMP mesti kepingin Sami wong syariat itu kudu ngono. Harus naik mengerti tentang toriko harus mengerti hakikat kudu ngerti nang makrifat. Itulah yang dimaksud Rasulullah tentang masalah ilmu walau bisin senajano, walaupun ilmu itu ono negeri Cina, wajib hukumnya kita ke Cina. Jadi ojo mandek, belajar ngelmu kulit aja jangan, lanjutkan. Iku naik ke puncak gunung tinggi sekali. Lengit ya. Pun. Satu kali lagi, Ibu. Ada? Monggo Bu.
Satu kali lho niki ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon. Dalam mencari guru akhirat niku kan tidak mudah Gus nggih. Kadang-kadang justru orang yang biasa atau gimana ya ingkang kula tangletaken guru napa ustadz atau kiai yang mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin ataupun kitab Hikam, apakah itu bisa sudah pasti itu adalah guru akhirat? Karena kan kitab Ihya ataupun kitab Hikam itu kan kitab yang mengajarkan ilmu tauhid. Nah, ingkang sepindah niku, ingkang kaping kalih niki wonten titipan pertanyaan saking jamaah pagotan itu dagangan ya. Beliau bermimpi itu sama Gus Mukhlason dikasih rawon sama heci 3. Nah niku artinipun napa? Napa dikai apa, Mang? Nggih, matur suwun niku mawon pertanyaane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kupingku dublek. Nggih, engko tak takokno. Takok sampean non. Nyun sewu, memang kita mencari guru akhirat itu laksana kita mencari jarum di dalam jerami. Ketika ketemu pada sebelum tahun 2014, para guru-guru seperti itu, cara menyampaikan itu selalu memakai bahasa kinayah. Bahasa isyarat, sanepan. Contohnya kula dhewe sekitar 75 antara orang tua dengan anak itu kan hubungan paling dekat ya. Bes kula niku diweni pertanyaan. Kelas tondo sulukmu iki wis usul jikalau bertemu susuane angin. Ngerti susuannya angin Pak, Bu? Ada yang mengatakan galie kangkung. Ternyata ketemu Pak, tapi tak taskehno salah ngeten. Di ladang niku Pak, waktu musim kemarau kan ada lesus. Lesus itu membawa daun-daunan. Yo iki susuane angin. Terko kula pada saat itu. Habis asar sebelum khususiyah dengan Abah saya tanya, saya bilang, "Bah, sudah ketemu?" Saya ditanya, "Sing ya apa?" Lesus. Jadi Abah enggak menjawab benar atau tidak, yang datang itu kula dijotos. Dudu iku maksudnya. Dijotos ngoten niku. Dulu Pak, kalau sekarang berani ya KDRT, lah ngoten nggih Pak Ben nggih, KDRT. Nyun sewu, ternyata susuane angin iku ya urip kang sejati. Ngene mboten didudono. Ana njobol njero mboten. Dapak. Niki karena memang gaya guru-guru akhirat dulu menjaga fitnah, ngoten lho. Menjaga fitnah. Lah sekarang masuk dalam 2014, buka di dalam surat Toha. Surat Toha itu surat yang ke-20, ayat 14, berarti digabung 2004. Apa bunyinya? Innani anallah la ilaha illa ana. Wis wayai iki digelar. Wis wayai. Jadi saya masuk dalam konten YouTube itu insya Allah tahun minggu Pak. Kalau nggak salah 2014 atau 2015 baru saya masuk. Wes itu satu. Itulah alasan mengapa beliau menyembunyikan. Sebetulnya nggak menyembunyikan, cuman karena masa waktu biar nggak ada fitnah. Beliau itu menyampaikan di tempat khusus, terus bahasanya memakai bahasa isyarat. Sekarang sudah nggak belak-belakan Pak.
Sekarang sudah keterbukaan publik. Udah wis siapa yang mau silahkan. Ngoten satu. Nomor dua, iki mau sing kula mboten mudeng. Pertanyaan kedua mau napa, Mbah? Rawon niku diapakno? Oh, diparingi. Tapi mboten didulang toh? Diparingno ngeten. Oh, ngeten. Niku lho Pak, rawon atau peci? Ote-ote ya. Niku lak daharan toh. Nek cara takwilane secara hakikat endi daharane roh. Nek daharane jasad ya wujude rawon wau. Saiki daharane roh pundi? Ilmu. Ya ilmu itu nek jenengan tedok pada waktu itu berarti jenengan bisa nerima hatinya. Nek waktu itu sampean buak berarti jenengan sik nolak ajaran tauhid. Wis ngoten. Pun cukup. Bapak Ibu hadirin, monggo kita tutup sarana doa. Mudah-mudahan segala apa yang Allah berikan ilmu tersebut estu dados ilmu ingkang manfaah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ya Allah wa binuri ma'rifatika ya Allah wa ilaihim fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika wa ahli ta'atika ya Allah wa ahli ma'rifatika ya Allah. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, urusan dunia dan akhirat, dan terhadap anak putu kami, keluarga kami ila yaumiddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.